Oke, jadi sebelum lanjut ke paparan Pak Bonar Saragih, saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah alumni Fakultas Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara dan memulai karirnya di dunia sawit itu pada mulai dari tahun 1992. Ini sudah cukup lama ya kalau sampai dengan sekarang, Pak Bonar ya, pengalaman begitu banyak. Tetapi di antara banyak pengalaman mulai dari bawah sampai ke level yang tertinggi, Pak Bonar sendiri menyampaikan kepada saya yang jabatannya yang paling bergengsi adalah sebagai admin WA Group praktisi palm oil mill. Jadi inilah yang sangat sangat membuat beliau bangga dengan jabatan ini. Mungkin nanti kita tanya ke Pak Bonar kenapa nih ada jabatan admin WA Group yang lebih dibanggakan oleh Pak Bonar. Kemudian salah satu moto hidup dari Pak Bonar yang saya tangkap juga adalah selagi slip gaji masih manis, tetap hormat dan patuh kepada atasan. Nah, ini banyak sekali yang harus dijelaskan oleh Pak Bonar nanti. Untuk waktu dan tempat, Pak Bonar dipersilakan untuk mengambil alih podiumnya. Oke, terima kasih buat semua Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Ini saya tahu banyak sekali di sini senior yang hadir. Saya amazing tadi menembus 321 dan jumlah peserta mencapai dari 84 perusahaan. Ini amazing sekali karena direncanakan baru hari Senin, direncanakan ada ini, jadi menghubungin pembicara yang bisa free of charge. Nah, itu nggak mudah juga. Dan tadi udah Pak Bob udah sampaikan, mungkin saya sedikit tentang moto hidup. Jadi saya seringkali kalau ngaudit ke beberapa pabrik, itu banyak kali yang ngeluh, manajernya lah, bahkan GM yang ngeluh sama kita tentang perusahaannya. Kadang-kadang ngejek-ngejek perusahaannya, padahal dia masih makan gaji. Saya bilang, bro, sepanjang Anda masih karyawan di situ makan gaji, dilarang mengeluh dan menjelek-jelekkan perusahaan di mana kita bekerja. Kalau udah nggak manis slip gaji, silakan ambil kertas lembar, resign. Kalau masih manis gaji, ikut atasan, patuh, dan ikutin instruksinya. Jadi demikian saya ajarin Pak kepada semua teman-teman supaya kita jangan orang yang nggak bertanggung jawab juga terima gaji, uangnya diterima, perusahaannya masih dimarah-marahin. Sampai sini dengarkan Pak Bob? Pak Bob dengarkan? Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Kontrol juga, nanti saya kenakan ngomong. Oke, tolong satu orang ada yang ini Pak Bob, jadi saya kontrol suara saya. Nanti saya siap. Suara sangat kuat. Oh, mantap. Ya, jadi tadi kan Pak Iksan udah bicara tentang detail. Pak Iksan itu memang kalau bicara tentang data dan calculation, mungkin bumi dan langit dengan saya. Karena Pak Iksan ini satu letting sama saya, kita dulu sama-sama pernah belajar. Ini sesi keduanya lebih santai dikit buat Bapak dan Ibu, karena kita nggak berurusan dengan data. Judulnya kalau yang 4 pembicara yang lain semua pakai bahasa Inggris, ketepatan saya bahasa Inggris kurang terlalu bagus, walaupun kecil di London. Cemana memanage pabrik zaman now, ya. Jadi paling sulit memang memanage pabrik. Pabrik itu di situ macam-macam permasalahan yang kita hadapin. Kadang-kadang kita kuliah mau sampai S3 pun ternyata memanage pabrik itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Next slide. Pak Habib, next slide. Sudah. Ya, ini tim kita tadi udah diterangkan. Saya sekarang ini bekerja di PT Mitra Agung Servindo sebagai Plantation and Mill Consultant. Tadi udah ada videonya dipimpin oleh sebagai komisaris utama Pak Haji Siono. Ini laskar-laskar agronomi dari Sinarmas dan yang membuka kebun Raja Wali. Ada Pak Eko Darmawan, ini dulu laskar hebat dari Sokvin, dan ada Pak Dasrijal. Mungkin hampir semua orang kebun pasti kenal Pak Dasrijal karena beliau adalah orang riset yang pernah di Sinarmas, di Astra, Duta Palma, dan saat ini di pengurusan GAPI. Yang paling bawah yang mungkin kita sepakat yang paling ganteng itu Bonar Saragih. Ya, next slide, nanti jadi perdebatan. Ini bukan untuk diperdebatkan kegantengannya. Next. Ya, ini kita bicara bisnis proses, mungkin kita nggak terlalu panjang. Dari dulu orang bilang PAO, panen, angkut, olah. Sekarang kita bicaranya lebih banyak di posisi yang ada kanan. Saya cuma mau sampaikan sedikit aja di slide ini. Mulai tahun 2007, dulu waktu kita baru masuk
ke sawit itu omongannya tetap berapa ton per hektar per tahun gitu-gitu aja yang ditanya OR. 98 ke 2007 pengalaman itu udah mulai bicaranya 6 sampai 7 ton CPO per hektar per tahun. Tetapi makin ke belakang khususnya bicara di mil ya, itu udah bicaranya EBITDA. EBITDA itu adalah earning before interest, tax, depresiasi dan amortisasi. Kalau nanti mau detailnya undang aja saya akan bisa training Bapak tapi pakai invoice. Jadi EBITDA itu keuntungan pabrik yang harus Bapak hitung harian. Ya, jadi dulu maaf cakap mungkin di sini ada teman-teman dari grup besar yang merupakan alumni saya. Dulu kalau ada pabrik yang ngolahnya baru 12 jam ngolah inti waktu saya masih di Riau, itu ada buah masyarakat dia nggak mau beli. Kenapa nggak mau beli? Ya dia bilang itu masalah. Sekarang ketika grup-grup besar sudah besar gara-gara beli buah, dia pun ikut-ikutan beli buah. Terlambat, bro. Ya, jadi memang untuk meningkatkan EBITDA itu bukan hanya ngolah buah inti, tetapi kita juga harus bisa mengambil keuntungan dari buah-buah masyarakat. Jadi memang benar, buah inti kita bisa 25%, buah masyarakat 19%, tapi kalau kita bisa beli 17%, so what gitu loh. Ya, kita hidup ini cari untung kok. Ya, jadi orang-orang yang bisa moving itu akan yang cepat mengambil opportunity. Mungkin saya sebut perusahaan Wilmar adalah perusahaan yang cepat mengambil opportunity dan dia dibesarkan di masa-masa 2007 sampai 2010. Expand pabriknya luar biasa. Mohon maaf kepada komandan dari Wilmar, buka rahasia dikit. Next slide. Ya, objektif manage pabrik itu apa? Ya, jadi objektifnya itu pertama KPI achieve. Ya, jadi KPI achieve ini itu aja sih. Jadi nanti kita jelaskan KPI itu apa. Jadi pertama kalau Bapak sebagai mill manager, mau sebagai GM, sebagai ASCAP, apapun itu Bapak-Bapak bisa achieve KPI-nya. KPI-nya apa? Ya, seperti losses dan lain-lain yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, setelah KPI tercapai, maka dapat EBITDA margin 12%. Apa itu EBITDA? Tadi saya sudah sebutkan, itu earning. Pendapatan perusahaan sebelum interest itu bunga di bank, tax, pajak, depresiasi dan amortisasi itu penyusutan aktif dan non aktif. Nah, jadi marginnya itu harus lebih dari 12% daripada revenue Bapak. Kalau nanti kurang jelas, kembali saya sebutkan nomor HP saya ada nanti disebut di grup juga, bisa ngundang kami. Ini jualan juga nih. Next slide. Dan kalau achieve udah dapat, KPI dapat, EBIT dapat, pasti kita make it happy bos lah. Iya, udah pasti itu. Tetapi memang happy-nya kita, pasti bos lebih happy. Makanya jogetnya kita lihat itu kan luar biasa. Jadi kalau bos sudah happy, maka next slide berikutnya kita pun bisa dapat vitamin B. Nah, mungkin buat teman-teman di kebun, saya yakinlah inilah masa-masa yang ditunggu. Biasanya habis dapat vitamin B, rame-rame lah resign, cari tempat yang lain. Nah, udah itu rahasia umum lah. Oke, nggak perlu saya lanjut, nanti ada yang sakit hati. Berikutnya, apa itu KPI pabrik? Ya, jadi sebenarnya kalau rendemen turun, rendemen naik, dan segala kernel rendemennya turun dan naik, itu sebenarnya kunci yang ada di mill manager, itu kita bicaranya di KPI kita aja. Maksud saya jangan kita terlalu banyak energi kita menghabiskan untuk mengomplain tentang buahnya. Saya setuju, buah mentah akan membuat rendemen turun. Setiap 1% berondolan tertinggal di lapangan itu akan menurunkan OER 0,4%. Gimana cara hitungannya? Itu ada invoice-nya, pakai training nanti Pak, saya jelaskan. Jadi KPI itu yang paling besar, di pabrik itu bukan OER Pak. Jadi ini yang harus kita education bos-bos itu, kita itu KPI-nya itu product loss. Jadi oil loss, kalau bisa di bawah 1,4. Ini memang sangat sulit kalau Bapak bisa konsisten di bawah 1,4 dengan cara-cara industrial standard dan cara pengambilan sampel. Ada 52 pabrik yang udah kami audit selama 3 tahun terakhir. Itu dalam reportingnya, mohon maaf, mungkin di sini juga ada teman-teman yang kami audit, itu rata-rata bicara 1,3 sampai 1,7 reportingnya. Tetapi waktu kami masuk ngaudit, sorry sekali lagi, 95% oil loss-nya di atas 2. Dan itu bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi memang nggak mudah, sekali lagi nggak mudah. Either saya pun jadi mill manager, mungkin nggak bisa saya dapat dalam waktu 3-4 bulan. Karena ini menyangkut daripada infrastruktur, SDM orangnya, cara dia punya mesin-mesinnya. Ya, jadi di sini ada oil loss, kernel loss, ada MI, ada moisture
dan impurities kernel, ada FFA CPO, bahkan untuk beberapa grup seperti Astra itu FFA-nya targetnya udah di bawah 3. Dulu Sinarmas ada beberapa pabrik ketika saya menjadi mill manager di sana juga sudah di bawah 3, tapi belakangan saya lihat udah suka naik-naik ke atas lagi. Dan processing cost itu yang paling ideal saat ini adalah kalau Bapak mengolahnya 16 sampai 20 jam berkisar Rp80 per kilogram FFB olah. Ya, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, Pak. Saya pernah dapat 1 mil, oh Pak, oh itu tinggi, kami di pabrik kami Rp45. Begitu saya masuk ke dalam, ya iyalah bro, ternyata internal treatment-nya nggak ada, lu taruh, ya bisa murah lah. Itu bom waktu aja Pak, ya jadi jangan bangga kalau kos Bapak tiba-tiba cuma Rp30, kecuali pabrik baru Pak ya. Kalau pabrik baru tahun pertama benar. Yang berikutnya utility, ini yang sangat dilupakan orang. Utility itu adalah satu poin yang membuat pabrik itu bangkrut atau dapat untung besar. Kalau Bapak nggak bisa kontrol tentang lembur, itu satu pabrik 1 bulan pengalaman kami, udah hebat kali bablas 200 sampai 400 juta. Karena karyawan kita kurang lebih 150 orang. Paling nambah 3 juta yang nggak terkontrol. Per orang loh 3 juta, itu udah hebat kali nggak terkontrol. Itu baru 400 juta. Tapi kalau utility-nya berkurang Pak, pabrik Bapak 60 ton, tapi ngolahnya cuma 10.000 ton per bulan atau 15.000 ton per bulan, ya Bapak loss-nya di situ besarnya. Kalau 15.000 ngapain Bapak invest pabrik 60 ton sampai 200 miliar? Cukup pabrik 30 ton yang cuma biayanya cuma 100 miliar. Ya, jadi utility ini sangat membuat pabrik itu rugi besar atau untung besar, Pak. Ya, jadi utility ini adalah perkalian antara kapasitas dengan persentase jam olah. Jadi kalau Bapak diharapkan bisa di atas 16 jam. Mungkin simpel hitungnya gini Pak, supaya Bapak ngerti tentang pabrik. Saya ngerti, mill manager ngolah 100 ton sama 1.000 ton, gajinya sama. DM pun seperti itu Pak. Saya lancar bicara karena saya pun dulu seperti itu. Seminggu 2 kali ngolah pun sama gajinya dengan seminggu 7 hari ngolah. Tapi gini Pak, perhitungan margin itu coba biar Bapak gampang hitungnya. Berapa biaya pembelian buah? Contoh gini, ngolahnya 1 hari 500 ton. Pabrik 60 ton nih Pak. Kalau bisa Bapak harus yang ngolah 1.000 ton, maka Bapak ada gap 500 ton. 500 ton itu potensial kerugian Bapak adalah 500 kali harga TBS itu anggap sekarang 1,5 juta, maka dapat 750 juta, kalikan keuntungan kurang lebih sekitar 15% Pak. Jadi setiap hari kalau Bapak berkurang ngolahnya 500 ton, potensi kerugiannya kurang lebih 100 juta. 1 bulan 2,5 miliar, 1 tahun 30 miliar. Besar bro. Ya, jadi buat bapak-bapak yang ngolah inti ataupun beli buah luar, kalau ngolah Bapak cuma hanya 10-12 jam, please Pak, jangan pernah ngarep Bapak dapat bonus. Mimpi kali ye. Kalaupun nanti Bapak dapat bonus, kami ngaudit, saya sarankan kepada ownernya, stop bonusnya. Supaya Bapak cari buah. Jadi gitu Pak. Environment udah, saya nggak usah bahas. Mungkin RSPO dulu diagung-agungkan, sekarang additional point-nya nggak banyak. Next slide. Ya, terus kemana manage pabrik? Manage pabrik itu hanya 3 aja Pak yang perlu kita handle Pak. Jadi yang pertama manpower, yang kedua machinery, yang ketiga sistem. Jadi 3 item ini aja yang perlu Bapak handle menjadi satu kesatuan. Nah, ketiganya ini kalau Bapak udah bisa satu kesatuan, maka ini harus integrated. Next, integrated supaya ketiga-tiganya berkesinambungan. Nggak bisa Bapak pabrik Bapak bagus mesinnya, buka bungkus, tapi dikasih manpower-nya odong-odong. Iya nggak bener lah Pak. Saya pernah dulu ngaudit ke salah satu grup perusahaan, saya nggak usah sebut namanya. Dia bangun satu pabrik. Mereka punya pabrik banyak, ada 9. Terus dia bilang, Pak Seragi, pabrik yang baru nanti kami ambil dari pabrik yang 9 ini. Terus yang diambil yang jelek-jelek. Saya tahu memang semuanya jelek juga. Saya bilang sama dirutnya, Pak Dirut, itu udah invest 150 miliar. Kalau Bapak kasih juga sama supir odong-odong, 1 tahun lagi pabrik Bapak batuk. Jadi saran Pak Seragi, 95% ambil dari luar. Bahkan bill manajernya pun ambil dari luar. Oh Pak, nggak bisa kami ngambil dari luar. Itu urusan Bapak. Yang penting saya udah kasih nasihat ke Bapak. Bapak nggak jalankan, itu urusan Bapak. Yang penting tolong dibayar invoice-nya. Kira-kira gitu Pak. Jadi nanti setelah ini integrated, maka ini menjadi culture Pak. Nggak mudah membuat culture. Saya nggak usah sebut nama PT-nya, tetapi itu pernah menjadi
alumninya Pak Bob mungkin sama-sama tahu. Kami juga pernah ditawarkan dulu waktu saya masih di Sinarmas. Asal keluar ada yang rekomendasi itu gaji kali 2, kasih slip gaji kasih kali 2. Semua hutang-hutang di perusahaan lama dibayar, ada mobil gantung dibayar. Ternyata perusahaan itu setelah berjalan kolap juga. Padahal manpower-nya diambil yang bagus-bagus dari grup besar, machinery-nya grade brand one, sistemnya udah ada, masalahnya membuat culture-nya nggak bisa. Ya, jadi nggak gampang, Pak. Jadi kalau ada tiba-tiba pimpinan datang, oh, nanti saya bentuk sistemnya dengan culture-nya yang bagus dalam waktu 6 bulan. Itu bohong, Pak. Menurut pengalaman saya, membuat sistem dan culture itu nggak gampang. Oke, satu-satu. Cemana, next slide. Cemana memanage power, Pak? Oke, kita mulai next. Manage power itu adalah sesuatu yang paling sulit karena di sini nggak bicara tentang biaya aja, Pak. Kalau Bapak mesin rusak, Bapak lempar aja doser ganti yang baru, mesin yang lama nggak ribut, Pak. Tetapi manusia, Bapak training pun itu belum tentu pintar, Pak. Ya, jadi di Bapak training keluarin biaya emang dia bisa langsung pintar? Enggak. Jadi ada proses-prosesnya, Pak. Nanti saya jelaskan. Kalau kurang jelas juga panggil kami juga, ya. Jadi manage power itu pertama Bapak tolong edukasi, manpower itu rule of the game-nya apa gitu. Ada orang bilang, oh Pak, saya kan udah 10 tahun Pak, tega banget perusahaan karena jasa saya udah banyak di situ. Hey, bro, kita nggak punya jasa dengan perusahaan karena setiap tanggal 1, waktu gaji kita dibayar, kita salam-salaman. Oke bro, kita sambung 1 bulan ke depan, yes, setuju, jalan. Jadi perusahaan nggak punya jasa ke kita pun nggak punya jasa ke perusahaan karena sudah diselesaikan tiap tanggal 1. Itu yang saya ajarkan kepada semua orang. Jadi supaya kita tahu, selama masa kita digaji, tetap komit kepada perusahaan sesuai dengan job desk kita. Berikut yang kedua, gimana manage manpower. Rekrutmen. Saya salut lihat, saya sebut aja namanya Astra itu, tempat saya di mana pertama belajar sawit. Astra itu kalau ngerekrut, waktu kami di United Tractor juga, itu selalu yang level STM pun direkrut dari STM yang unggul gitu. Nah, sekarang kan mulai macam-macam pembenar. Oh Pak, ini ada kepala desa, anak kepala preman, ketua adat lah. Oh, lama-lama 90% berantakan, berpamilian situ. Gimana mau ngaturnya, Pak? Saya punya pengalaman juga waktu kita mau rekrut satu pabrik di Pakujuang di grup Mekargil. Mungkin di sini banyak orang Kargil, mungkin direkturnya Pak Anton juga ada. Itu kita bilang nggak bisa. Mau kalau orang kampung kami prioritas setuju, tapi harus lewat SLTA, lulus interview. Akhirnya kami tes yang SLTA aja satu kampung cuma 2 orang. Ya udah, yang 2 ini masuk, tapi kami taruh di tempat yang enggak ini. Akhirnya kami ambil semua dari luar sekitar Pakujuang itu. Demo, ya demo lah bro, namanya kampung. Tapi itu demonya cuma sebulan 2 bulan. Diancam. Tapi setelah itu saya yakin informasi yang saya dapat Pakujuang itu gampang diatur karena itu adalah pabrik yang paling modern menggunakan indekser kalau nggak saya pertama di tahun 2007 ya, penggunaan indekser otomatisasi ada di sana. Jadi pabrik itu bisa dioperasikan mill manager karena pakai room semua itu, ada war room-nya. Berikutnya leaders atau manager. Pak Bonar mengingatkan 5 menit lagi ya Pak. Ih, gila. Oke, leaders manager ini tergantung orangnya Pak. Kalau Bapak ngadapin orang Batak, silakan menggunakan manager. Communication skill ini sangat penting. Terus membuild your dream team, upgrade capacity ini melalui training, coaching, dan mentoring, Pak. Terus Bapak juga harus evaluasi achievement target, salary juga harus sesuai dengan industri standar, Pak. Nggak bisa Bapak menghasilkan sesuatu, bayar orang murah. Yang bagus pasti mahal salary-nya, tetapi yang mahal salary-nya memang belum tentu bagus. Banyak juga penipu, gayanya aja yang banyak. Terus reward dan punishment diperlukan. Ini rata-rata manajer dan asisten rata-rata tidak berani melakukan reward dan punishment. Next. Tambahin waktu ini, next lama banget. Ya, next lagi, satu slide. Ya, ini top down dan culture, Pak. Jadi di atas itu ada BOD, jumlahnya paling 2, 3, 4, 5 orang, di bawah operator. Jadi makin ke bawah, itu pasti gajinya makin kecil. Makin ke bawah, pakai otaknya makin kecil. Jadi kalau ada operator atau mandor, berteori aja ngajarin Bapak, ketok aja otaknya, bilang kamu itu orang yang di bawah yang banyak pakai keringat. Nah, power itu keringat, makin ke bawah makin banyak keringatnya, Pak. Power work itu pekerjaan kantoran atau admin. Jadi makin ke bawah makin kecil kerjaan-kerjaan kantor. Jadi kalau ada operator di kantor aja kerjanya, ketok kepalanya, Pak, biar dia sadar.
Sleep well, itu keuntungan kita Pak. Makin ke bawah jabatan kita, tidur makin nyenyak. Next slide. Terus gimana manage machinery? Pak, pertama kita juga harus tahu desain dan layoutnya benar. Kalau desain dan layoutnya benar, wah babak belur Pak. Saya perlu beritahu satu perusahaan yang udah dibeli CPEP, itu kalau nggak salah The Marker itu, wah itu desain pabrik yang paling kacau. Sekarang udah diperbaiki oleh CPEP. Terus branded Pak, proven. Jadi Pak, pastikan Bapak menggunakan barang-barang spare part yang branded. Jangan didengar-dengar supplier yang bilang, oh dia bisa, semua bisa, semua bisa. Pakai aja yang branded dan proven. Proven itu udah banyak pabrik menggunakan dan teruji minimum 3 tahun, Pak. Jadi Bapak silakan ke sana. Apakah boleh berubah merek? Boleh, siapa bilang nggak boleh. Tetapi pegangannya yang saya sebutkan tadi. Maintenance, Pak. Maintenance ini macam-macam lah. Mungkin ini 2 materi bisa dalam 2 hari. Maintenance ini macam-macam, Pak. Tapi saya mau kasih clue-nya aja, Pak. Pak, karyawan maintenance Bapak itu pastikan supaya dia waktunya preventive maintenance itu lebih dari 60%. Tapi pengalaman kami, hampir 99% waktunya hanya breakdown maintenance. Jadi cek aja Pak, berapa lama karyawan Bapak untuk breakdown maintenance, berapa lama untuk preventive maintenance. Kita belum bagi curative maintenance, situasional maintenance, macam-macam sekarang udah dibagi. Kita belum masuk situ. Nanti ada materi tersendiri. Terus service kontrak, Pak, Bapak nggak lebih pintar dari orang-orang yang vendor resminya Pak. Mereka punya teknisi terlatih. Silakan service kontrak. Sinarmas punya pabrik 53, nggak juga ditariknya orang dibajak dari alpal-alpal, terus kerjain sendiri. Tetap mereka servis kontrak. Terus berikutnya store management, ini masalah stok Bapak, harus ada min maksimumnya berapa, dan upgrade daripada kemampuan orang-orang Bapak. Next. Ya, terus gimana manage system? Sistem itu ada 3 aja Pak, pengetahuan saya. SOP Pak, SOP Bapak harus industrial standard, jangan buat-buat sendiri suka-suka Bapak. Industrial standard itu apa? Yang banyak digunakan grup besar Pak. Bapak follow aja mereka, karena mereka udah lama, perusahaannya udah beberapa kali revisi. Terus disosialisasikan, jangan cuma di bukunya aja bagus. Ada satu perusahaan, saya nggak usah sebut, itu SOP-nya keren banget, tebal Pak, bisa sampai 8 cm. Tapi berabu semua, nggak pernah dibuka memang rumit banget. Terus harus direview dan evaluasi. Berikutnya ERP Pak. Enterprise Resource Plan ini kan adalah centralized data. Kalau di Sinarmas itu ada yang namanya SAP. Setan aja pusing, saking complicatednya. Jadi data bisa dianalis, jadi respon, jadi tahu dia sejarah mesin press nomor 1 itu, udah berapa pemakaian warp screw-nya, patah berapa kali, jadi itu bisa membantu menganalisa. Operational audit Pak, ini yang sulit memang perusahaan-perusahaan kecil yang cuma punya pabrik 1, 2, 3. Karena kalau mereka punya tim audit sendiri, cost-nya sangat besar. Dan kalau diambil orang auditnya yang tanggung, abal-abal, pasti di toko-tokoin dikibulin sama mill manager. Karena semua mill manager tidak suka diaudit. Itu yang pernah saya tahu. Jadi, kalau nggak bisa dari dalam Pak buat audit, silakan Bapak undang kita sih, jualan lagi nih masuk dia. Oke, ini slide yang mungkin udah selesai. People management Pak, saya pernah di Taman Safari cerita sama seorang pelatih pawang daripada harimau. Itu dia bilang, dia kalau nangkap harimau buat jadi sirkus, itu dilatih 2-3 tahun, Pak. Terus setelah 2-3 tahun baru dia boleh ikut sirkus. Jadi, tapi dari 10 yang diambil dari hutan yang liar, itu hanya sekitar 70-80% yang bisa ikut sirkus. Sisanya kemana? Dibalikkan hutan yang bandel. Ya, jadi artinya Pak, 2-3 tahun aja singa atau harimau yang liar dari hutan itu bisa di-manage dan diatur supaya dia patuh terhadap coach-nya ataupun pelatih ataupun atasannya. Jadi saya katakan dalam bahasa Batak di bawah ini, if you manage people more than 3 years but you then can't support your job, maybe the problem is yourself. Ya, jadi kalau Anda udah membawain orang sampai 3 tahun dan kau nggak bisa ngatur dia, bukan orang yang di bawahmu yang masalah, lu yang bermasalah. Sorry bro, ya jangan sakit hati. Ini kan namanya ngomong tanpa kos. Jadi ini mungkin slide yang berikutnya, udah jangan takut, nggak lama lagi Pak Bob, jangan diingat-ingatin lagi. Ini if you want to manage everything, please start from yourself. Jadi kalau kau mau manage apapun itu, mau manage istrimu, anakmu, tetanggamu, pabrikmu, departemenmu, manage dulu dirimu sendiri. Kamu disiplin, kasih contoh, bla bla bla, baru bisa memanage yang lain. Yang berikutnya, if you want extraordinary result, please do extraordinary activity. Jadi kalau
kita mau sesuatu yang luar biasa, maka lakukanlah aktivitas yang luar biasa. Jangan Anda bangun tidur jam 6, jam 7 tank masuk pabrik, jam 5 tank pulang, terus mau sesuatu yang luar biasa. Saya jawab, mimpi kali. Next slide. Ya, udah habis ini. Jadi thank you Mauliate, menjua-jua, syukron, matur nuwun, gracia, ini bahasa kami di Spanyol. Gamsa hamnida, ini bahasa dari Korea. Kamsia, ini dari Medan. Arigato, Jepang. Tarimo kasih, ini bahasanya Pak Bob. Siesie, hatur nuwun, ini dari Pak Ae Supono. Bonar Saragi, Palm Oil Mill Konsultan, Invoice Hunter. Nomor ada tertera, silakan dicatat. Japri kalau urusan daripada panggilan kami. Terima kasih, kami serahkan kepada moderator. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Pak Bonar sudah memberikan paparan kepada kami tentang bagaimana memanage pabrik, kemudian apa-apa yang perlu menjadi standarisasi bagi kita tentang SDM. Tapi sebelum kita berbicara SDM, Pak Bonar berpesan bagaimana kita bisa mengontrol atau memanage diri kita sendiri dulu. Namun sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, Pak Bonar, ini ada pertanyaan nih Pak Bonar yang dari teman-teman yang silakan, Pak. Ke Bapak. Yang pertama yaitu dari Pak Ansori. Pak Ansori ini mana yang lebih menguntungkan, pabrik punya kebun atau tanpa kebun? Berapa OER minimal beli TBS luar agar ada profit? Nah, terkait dengan paparan Bapak TBS luar tadi, Pak. Itu yang disampaikan oleh Pak Ansori. Kemudian mungkin itu satu pertanyaan Pak Bonar. Silakan Pak Bonar. Oke, senang saya kalau pertanyaannya dikit, nanti pertanyaan yang bayar yang harusnya lebih banyak. Oke, ini Pak Ihsan Surya kalau nggak salah. Pak Ihsan Surya ini senior saya di Sinarmas, ya. Jadi saya masuk, dia keluar maksudnya. Ya, jadi pabrik mana yang lebih untung, punya kebun atau nggak punya kebun? Jadi sebenarnya gini nih Pak pertanyaannya, mana lebih untung kita punya mobil, ada garasinya atau nggak ada garasinya? Udah pasti yang ada kebunnya Pak, udah pasti hukum alamnya. Karena gini, Pak, margin kebun itu adalah kurang lebih 35%, 30-35% dari HPP-nya. Contoh, kalau sekarang harga buah 1.500, itu kebun itu biaya operasi 1 kilogramnya kurang lebih 600 sampai 700. Dengan adanya pabrik, bertambahlah edisional daripada nilai TBS itu. Jadi ada penambahan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau Bapak punya kebun inti, yang berikutnya adalah Bapak ada kepastian untuk mendapat buah. Contoh, kalau sebagai sampel mungkin Bapak yang juga alumni dari Sinarmas, dulu pabrik-pabrik Sinarmas tahun 90-an, itu kan rata-rata semua kebunnya, polanya 10.000 sampai 15.000 itu pabrik 60 ton. Jadi mereka itu produksinya rata-rata 28 ton. Jadi dengan 280.000 sampai 360.000 satu tahun, dia udah bisa membuat utility pabriknya kurang lebih 80%. Memang dulu mereka nggak beli buah. Ya, jadi kalau ditanya mana lebih untung, udah pasti lebih untung pakai buah sendiri, Pak. Tetapi yang saya kasih statement tadi, kalau buah sendiri hanya utility-nya misalnya ngolah 16 atau 18 jam, Pak, silakan tambahin lagi menjadi 24 jam, Pak. Karena Bapak menggaji mill manager ngolah 16 jam sama 24 jam, persis sama, Pak. Hanya masalahnya kalau Bapak ngolah 20-24 jam, butuh maintenance yang luar biasa, Pak. Nanti kalau nggak puas, japri aja, Pak. Terus berikutnya, lagi, berapa harga TBS yang menguntungkan kalau kita beli dari luar? Pertama, memang sangat tergantung daripada rendemen, Pak. Anggap asumsinya kita rendemen rata-rata beli buah luar itu 19. Panduannya, Pak, Bapak belilah harga TBS itu kurang lebih sekitar 19% dari harga CPO. Panduannya kira-kira gitu, garis besar ya Pak. Tetapi nanti bisa dihitung sih sebenarnya pakai Excel Pak. Jadi pabrik yang benar saat ini adalah pabrik yang bisa menghitung berapa EBITDA hariannya. Jadi kalau hari ini ngolah Bapak, besok jam 10 ketika produksi sudah masuk, Bapak udah tahu pabrik itu untungnya berapa. Kalau pabrik 30 ton, itu diharapkan keuntungannya sehari Bapak bisa berada di angka 100 juta. Pabrik 45 ton, Bapak harusnya berada di untungnya sekitar 125 ke 150. Pabrik 60 ton berada di 175 sampai 200 juta per hari, Pak. Kalau ngolahnya 20 jam.
Demikian Pak Isa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak puas. Nggak ada yang lain Pak? Silakan Pak Bob. Pak Bob, suaranya nggak ada Pak Bob. Belum Pak Bonar, jadi nanti ada pertanyaan tambahan mungkin akan direkap sama Ibu Putri dan Mas Habib. Nanti akan disampaikan di grup. Oke, Terima kasih banyak thank you. Pak Bonar sudah memberikan Oke, paparan. terima kasih Pak Bob. Thank you. Dari sponsor Pak Bonar masih ternyata setelah Pak Bonar selesai baru banyak pertanyaan muncul Pak Bonar. Ini masih boleh nggak nambah Pak Bonar? Ya silakan. Jadi gini Pak, memang kalau saya ngomong orang terpukau nggak sempat ngetik-ngetik itu biasanya Pak. Itu Jadi yang karena dia makanya saya terpukau takutnya nggak sempat ngetik-ngetik. Udah siap saya ngomong baru dia teringat, ih banyak kali yang mau kutanya. Gitu deh Pak. Ilmu itu namanya ilmu sirep. Ya udah, silakan Pak. Bapak pilih mungkin beberapa, nggak apa-apa. Dua pertanyaan Dua aja, pertanyaan Pak. aja Pak ya. Ya, oke, silakan yang Pak. Yang pertama dari itu orientasi perusahaan adalah OER dan PKS ditekan lossisnya. Yang saya mau tanyakan adalah apakah berbanding lurus turunnya lossis dengan peningkatan OER? Itu Pak Bonar Saragih. Nah ini Bapak cerita kalau inti kita rendemen sekian, beli buah luar sekian, kalau dulu nggak mau beli buah luar, sekarang boleh. Nah ini mungkin pertanyaan daripada Pak Hilmi. Satu-satu dulu aja Pak. Oh ya, beringat ya. Lanjut. Iya. Pak, saya mau sampaikan, apakah kalau oil loss turun, rendemen kita jadi naik? Ya pasti Pak. Tapi gini, kita buat skopnya di dalam pabrik dulu Pak, jangan macam-macam. Jadi artinya begitu masuk pabrik, buah bagus. Harusnya oil kontennya 24. Berarti kita kurangin oil loss standar, kita anggap biar enak gitu, 1,5, maka Bapak harusnya mengeluarkan rendemen OR itu 22,5. Ya. Kalau losses Bapak jadi bisa turun dari 1,5 menjadi 1,3, maka rendemen Bapak jadi 22,3. Oke, sekarang, oh Pak, tapi buah kami nggak sebagus yang Bapak ngomongin gitu. Suara saya dengar Pak Bob ya? Dengar Pak. Sangat dengar. Oke. Buah kami yang masuk itu buah masyarakat Pak. Busuk semua apa semua. Sementara kami bukan menentukan kualitas buah itu orang lain Pak. Oke, Bapak tidak bisa memaksakan buah karena ada manajer lain yang ngurusin, setuju. Bapak berkoordinasi lah, manajer Bapak berkoordinasi dengan manajer kebun atau bagian pembelian. Tetapi begitu dia masuk ke dalam pagar pabrik, suka nggak suka, kerja Bapak meminimalkan oil loss dan kernel loss ya Pak. Contoh, kalau buah mentah masuk anggap 50%, rendemen yang tadi harusnya 22,5 menjadi 19 Pak rendemennya. Kenapa? Karena oil konten buah mentah itu dari tadi kita bicara 24, itu turun menjadi misalnya 21. Kalau dikurangin 1,5, ya Bapak dapatnya ya tinggal 19,5 Pak. Ya jadi kalau Bapak bisa kurangin lossisnya dari 1,5 menjadi 1,3, ya Bapak dapat rendemennya 19,7. Tetapi apa tadi yang disampaikan oleh mungkin di Pak Iksan tentang rendemen segala macam, Pak Bob juga mungkin di chatting kita, memang benar potensi untuk membesarkan rendemen itu lebih besar probability-nya ada di kebun dibanding di pabrik. Kebun itu kalau dia buat mentahnya yang buahnya masih sebulan lagi mau dipanen, itu rendemennya bisa turun 3% kalau sebulan lagi ya. Itu bisa turun sampai 3% OR-nya. Kita kalau di pabrik, kalau sampai loss saja lebih dari 1% dari standar yang harusnya, itu udah kalau bahasa Inggrisnya marara di kolam limbah Bapak itu. Marara itu banyak merah-merahnya kira-kira gitu Pak. Jadi di pabrik itu gampang sekali ngelihatnya Pak. Bapak lihat aja brondol janjangnya. Kalau masih ada brondolan, berarti Bapak nggak benar sistem perubusan steam yang diajari Pak Iksan. Kalau dia basah-basah, berarti ada yang nggak benar sistem kondensasinya. Bapak tolong cek juga di final effluent-nya. Lihat aja di parit jalur mau ke limbah itu Pak. Itu kalau oil kontennya di atas 1, pengalaman saya, itu akan ada layer warna kuning kemerah-merahan di pinggir itu Pak. Jadi kalau ngerazia orang dulu, saya pagi-pagi datang kalau sebagai mill manager ke limbah, arah ke limbah saya lihat. Kalau ada warnanya segar, itu memang yang tolol adalah proses yang sebelumnya, hari sebelumnya. Kalau kami ngaudit, kami lihat ada yang warna merahnya masih baru, merahnya udah agak tua dan tua kali, berarti yang sontoloyo, manajer yang kemarin sampai yang 3 tahun yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak bilang ada hubungan dengan OR, ada Pak. Oke, itu Pak Bob. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Bonar adalah untuk dari
PTP 4, Pak. PTP 4 Ya, Unit silakan. Dolok Sinum. Izin bertanya, Pak, dari PTP 4 Dolok Sinumbah, berapa rentan usia ideal untuk karyawan operator pabrik agar pabrik menjadi prima, dan apakah latar belakang pendidikan operator menjadi penting bagi operasional PKS? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaannya, Pak, benar. Usia tadi Pak ya? Di usia. Oke, Pak, memang logikanya pastilah usia yang muda lebih enak nge-range-nya dan juga dari sisi kesehatannya lebih gampang di-arrange, Pak. Tetapi sawit ini terus sekali lagi saya bilang, maaf cakap jangan tersinggung. Monyet aja kalau kita latih 10 tahun kalau untuk jadi operator bisa loh, Pak. Jadi kalau ada orang pintar pabrik kayak saya lancar ngomong, udahlah saya cuma menang dari monyet dikit aja karena saya udah 27 tahun di pabrik. Jadi kalau orang cerita di oil and gas pintar, terus kita salut lah karena dia akan baca literatur. Sangat jarang orang yang kayak Pak Iksan yang terus belajar literatur. Sekarang gini, kembali ke pertanyaannya. Pak, apakah usia itu sepanjang Bapak bisa manage dia dengan benar dari awal, maka sebenarnya tidak terlalu masalah Bapak punya karyawan yang usianya 50 tahun. Masalahnya, yang setahu saya, adalah waktu mereka dari awal, ini udah rusak. Dan maaf cakap Pak, di BUMN seringkali dilakukan, kalau di kebun ada perampingan, pemanen, dan lain-lain, itu karyawannya dilempar ke pabrik Pak. Ya, saya nggak tahu di PTPN 4, tapi di 4 PTPN yang kami jadi konsultan, saya nggak usah sebut langkahnya, mungkin Bapak juga udah tahu, itu rata-rata modelnya gitu Pak. Jadi ada kelebihan kebun, dimasukin ke pabrik. Inilah yang menjadi sumber masalah sebenarnya Pak. Di samping yang ada juga udah bermasalah sih sebenarnya. Ya, maaf cakap memang kembali lagi Pak, usia akan berpengaruh ya, tapi tidak terlalu besar. Yang paling besar adalah bagaimana Bapak mendidik dia dari awal waktu masuk. Tapi jangan sampai rekrut barunya udah tua, Pak. Itu bermasalah, Pak. Jadi kalau Bapak rekrut orang udah umur 45 tahun karena dia adik daripada asisten, itu gelap, Pak. Ya, jadi jangan, Pak. Jadi kalau Bapak rekrut dia dari umur 20-25 dan dia bekerja selama 30 tahun, buat saya nggak ada masalah, Pak. Sepanjang Bapak didiknya dengan benar. Terus tadi pertanyaan berikutnya adalah tentang, apa tadi Pak Bob? Ya lupa saya. Tentang umur satu lagi? Umur dan pendidikan. Pendidikan. Pak, pendidikan itu untuk operator menurut saya enough, cukup sekali SLTA. Apakah nggak lebih bagus sarjana? Bagus, tapi dia akan resign cepat Pak kalau Bapak cuma kasih gaji UMR terus. Otaknya ngakal aja Pak. Ya, jadi the right man, the right place juga Pak. Jadi orang yang pinter, contoh gini Pak. Bapak coba rekrut orang yang IP-nya 3,8 dari ITB, masukkan ke pabrik sama dengan training lala. Walah Pak, itu orangnya 1-2 bulan kabur Pak. Jadi dia the right man, the wrong place. Jadi kalau untuk SLTA, saya mau sampaikan, bahkan dulu pun waktu saya masuk Sinarmas tahun 2004, mill manager terbaik itu waktu itu adalah Pak JB Sitompul. Dalam tanda kutip ya, dibanggakanlah dia karena pabriknya memang bersih, orangnya bawel, bla 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 bla. Walaupun tahun 2005-nya saya yang menang, manajer kompren saya yang juara di Sinarmas. Tetapi maksud saya bilang, untuk level sampai dengan operator, mandor, bahkan asisten, sepanjang Bapak bisa manage ini orang dengan benar, maka saya katakan SLTA cukup. Tapi jangan SLTP Pak ya. SLTP itu memang terbatas think tanknya Pak. Dia cuma sampai seleher aja Pak. Bapak ajak naik ke atas otaknya, udah ini Pak. Tesnya gampang Pak. Tokok aja dengkulnya, pasti dia geger otak. Demikian Pak. Ada yang lain Pak Bob? Iya, terima kasih Pak Bonar. Ada satu lagi Pak Bonar. Ini heran juga ini. Udah selesai Pak Bonar baru banyak pertanyaannya ini. Yes. Satu lagi lah Pak Bonar ya, kita kasih sebelum pabrik tua dengan sterilizer konvensional plus lori sehingga fixed cost-nya lebih tinggi. Ini dari Pak Robi Yunanda, Atma Negara. Nah, cost yang lebih tinggi butuh tenaga lebih banyak daripada pabrik baru dengan teknologi terbaru atau vertical sterilizer. Ini cerita vertical sterilizer dan lori nih Pak Bonar, cerita lama kita. Bagaimana sebaiknya dalam mengatasi persaingan optimalisasi biaya, apakah satu-satunya jalan dengan revitalisasi pabrik? Jadi, apakah dengan dia saat ini sepertinya konvensional menggunakan lori, kemudian ada dengan model baru vertical sterilizer, apakah perlu untuk menurunkan kos kita melakukan perubahan secara revitalisasi pabrik? Itu Pak Bonar pertanyaannya. Silakan, pertama saya mohon maaf kepada suhu-suhu karena kadang-kadang orang kalau merekomendasi pabrik, Pak bagusnya pakai apa? Biasanya konsultan suka bilang apa yang pengalaman dia, itu aja.
karena pengalamannya cuma misalnya vertikal. Saya mau sampaikan Pak, semua punya additional point, semua punya negative point. Ya, jadi kita bicara dua, jangan kita bicara oblik, kita nggak bicara tentang continuous laser. Nanti ada Pak Yandi. Pak, jadi kalau vertikal dengan horizontal itu semua punya plus min lah. Kalau bicara investasi, udah pasti vertikal lebih murah. Investasinya kurang lebih 7-8 miliar untuk pabrik 30 ton, 10 miliar untuk pabrik yang 60 ton. Kalau nanti bicara nanti biaya selanjutnya, benar, biaya maintenance-nya ada di lori dan segala macamnya. Tetapi Pak, saya mau sampaikan berita bagusnya Bapak pakai lori. Lebih dari 30 pabrik yang menggunakan vertikal yang pernah saya temuin sebagai auditor, itu 95% empty bunch press-nya nggak jalan, Pak. Jadi kalau Bapak pakai vertikal, itu istrinya, pasangannya itu harus pakai empty bunch press. Karena kemampuan merebus yang terbaik, sampai detik ini, sepengetahuan saya adalah pakai horizontal, Pak. Nanti nggak tahu kalau ada nanti suhu yang lain. Kalau bicara efektivitas ngerebus, Pak, sampai detik ini, secara engineering pun gampang dibuktikan. Kalau horizontal, luas daripada steam yang untuk memanaskan sangat besar, Pak. Di atas ada 30 cm, di bawah ada 30, kiri kanan ada 20. Kalau vertikal itu kan padat, Pak. Jadi masaknya nggak benar. Tetapi memang diantisipasi dengan empty band press. Sekarang pertanyaan, Pak, apakah kami harus revitalisasi? Enggak juga, Pak. Kalau kami dulu diajarin, Pak, sama senior saya, Saragi, jangan bicara mulutmu tentang pabrik tua dan muda. Sama semua. Jadi kami juga di pabrik tua yang umurnya 25 tahun, kami tetap ditargetkan kapasitasnya 60 ton juga, Pak, setahun. Kenapa 60 ton? Itu udah include dengan maintenance. Karena pabrik itu beda sama manusia, Saragi. Kalau manusia kau tua, kau nggak bisa ganti kepala. Kalau matamu udah mulai rabun, kamu nggak bisa ganti mata. Kalau di pabrik, semua ada periodikal gantinya. Misalnya gearbox 15-20 tahun ganti. Kalau nggak ganti-ganti, bangkrut nih orang Flender yang ada di sini nih. Jadi setiap 15 tahun, 20 tahun ganti. Jadi untuk bearing, misalnya setiap 5.000 jam, ada yang ganti, ada yang 10.000 jam. Kalau itu memang Bapak lakukan, maka sebenarnya pabrik Bapak tip-top aja, Pak, mau pabriknya. Bapak coba jalan-jalan ke pabrik Padang Halaban, Pak. Itu pabrik yang 5. Benar, tinggal tanahnya mungkin sekarang yang asli. Yang lainnya berganti. Ya memang berganti, ada lifetime-nya, Pak. Jadi jangan terobsesi dengan pabrik tua itu hanya akan mengelabuin keterlodoran kita merawat pabrik itu. Karena pabrik itu sekali lagi beda dengan manusia, Pak. Manusia bisa tua, pabrik tidak bisa tua. Karena pabrik itu semua bagian-bagian mesinnya mempunyai lifetime yang harusnya Bapak ganti, Bapak budgetkan, terutama Bapak rawat, Pak. Ya, tapi izinkan saya datang ke sana, Pak, undang saya biar saya lihat masalahnya apa. Biar nggak asal ngomong. Oke, saya rasa cukup, Pak Bob. Ya, terima kasih banyak Pak Bonar. Jadi sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Pak Bonar dan penjelasan yang diminta sudah sesuai menurut saya. Untuk memperpendek waktu kita ada